Pertama, ketika Allah menceritakan ayatnya tentang Bani Israel, kita tidak beri batasan kepada Bani Israel saja. Siapapun dari hamba Allah, dari umat Nabi apapun, selama dia soleh dan taat kepada Allah, pasti diberi nikmat. Sedangkan pembatasan kepada yang saleh dan taat saja, tidak masuk kepada yang ingkar, itu bukan pembatasan namanya. Itu namanya kekhususan. Kekhususan itu karena ada sifat Allah yang lain, sifat perbuatan Allah lain yang sifatnya umum, mencakupi yang soleh dan yang tidak soleh, ataupun yang ingkar, yaitu pemberian rezeki. Sebagaimana kita memahami kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Jadi ketika kita membacakan Allah memberi rezeki kepada Bani Israel, langsung masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya orang Bani Israel yang mendapatkan nikmat Allah, tapi juga semua umat Nabi manapun yang soleh dan taat selain dari Bani Israel juga mendapatkan hal yang sama. Kita bicara misalkan Allah ngasih rezeki kepada Rasulullah dan umatnya, kita yakini bahwa rezeki itu tidak hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, juga umat yang lainnya, tidak hanya diberikan kepada orang soleh, tapi juga diberikan kepada orang yang salah. Adapun nikmat tidak hanya diberikan kepada umat Nabi Musa, tapi juga diberikan ke umat manapun selama dia soleh dan taat. Mudah memahaminya kan? Mudah? Wallahu a'lam. Itu terkait dengan pemberian kenikmatan. Wa kadzalika, dan begitu juga la yasihhu, tidak sah atau tidak boleh, tidak sah ayyakunal mubtali, untuk menjadikan pemberi ujian atau yang maha pemberi ujian min asma'ihi azza wajal, sebagai bagian dari nama-nama Allah azza wajal. Tidak boleh kita katakan al-mubtali itu nama Allah, nggak boleh. Itu perbuatan Allah tapi tidak mencakupi nama Allah. Li'anna hadzal wasfa, karena pensifatan ini la yumkinu takhayyuluhu, tidak mungkin dihayalkan atau dibayangkan ba'da qiyamis sa'ah, setelah terjadinya hari kiamat. Artinya begini, perbuatan Asmaul Husna itu berlaku selama-lamanya. Asmaul Husna yang 99 itu berlaku selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ada dari perbuatan Allah yang tidak punya Asmaul Husna yang hanya berlaku di dunia, tidak berlaku di akhirat. Contohnya ya ini. Ini alasan yang kedua. Karena ini kan alasan pertama itu mencakupi yang taat dan tidak taat. Tidak mencakupi semuanya. Sedangkan Ar-Razzaq itu kan pemberian rezeki itu kan Asmaul Husna, mencakupi semuanya, baik yang ingkar maupun yang tidak. Itu alasan pertama. Sedangkan alasan kedua, ada dari perbuatan Allah hanya berlaku di dunia, tidak berlaku lagi di akhirat. Memberi ujian hanya berlaku di dunia, Allah nggak ngasih ujian lagi nanti ketika orang sudah di akhirat. Jadi kita nggak ngebayang Allah ngasih orang sakit untuk mengujinya di surga, nggak ada lagi. Jangankan sakit, orang kita makan minum nggak butuh toilet kok di surga. Kenapa? Karena tidak ada lagi ujian pada saat itu. Ujian itu hanya berlaku di dunia. Maka jika ini kita sandarkan sebagai nama Allah, maka kita akan beri batasan pada nama Allah. Nah, yang menariknya adalah kata Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun Ar-Rahmannya di dunia, Ar-Rahim di akhirat, tetapi antara Ar-Rahman dan Rahim punya hubungan, sama-sama berasal dari kata Rahman. Sedangkan Ar-Razzaq dengan In'am, rezeki dengan nikmat, walaupun sama, tetapi dari sisi bahasa berbeda. Bisa dipahami? Mudah kan memahaminya? Jadi kalau ada orang tanya, lah kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang berlaku di dunia, ada berlaku di akhirat, dalam salah satu penafsirannya, kenapa Ar-Razzaq dengan pemberian nikmat tidak berlaku? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, rahmat, sedangkan rezeki dengan nikmat berasal dari kata yang berbeda, walaupun secara makna berhubungan. Mudah memahaminya? Nah, sedangkan pemberian ujian itu hanya berlaku di dunia, makanya nggak boleh kita katakan itu nama Allah. Kalau nama Allah, berarti nanti di akhirat nama itu nggak lagi berlaku. Bagaimana Allah punya nama nggak berlaku untuk dirinya? Sedangkan perbuatan Allah, ada yang Allah tetapkan untuk makhluknya di dunia, ada yang Allah tetapkan di akhirat. Makanya Allah tidak menisbahkan perbuatan itu sebagai nama. Mudah memahaminya? Karena dia hanya berlaku di dunia saja. Bisa kebayang orang sudah dibangkitkan hari kiamat, tiba-tiba dikasih panu oleh Allah. Ditanya, ya Allah kenapa ini sudah bangkit di pada masyarakat kau kasih panu, apa uji engkau? Nggak mungkin, mustahil. Sudah selesai bab itu. Karena bab ujian itu adanya di dunia saja.
Makanya ketika Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khauf, dari ketakutan. Mana ada lagi ketakutan di akhirat bagi penduduk surga? Orang penduduk surga nggak ada ketakutan kecuali penduduk neraka. Berarti nggak nyambung kan? Waljung, ada kelaparan. Kelaparan bagi penduduk neraka, bagi penduduk surga tidak ada lagi kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta bagi penduduk neraka, tapi tidak untuk penduduk surga. Wal anfus, kurang jiwa. Dua-dua tidak terjadi. Di surga orang tidak ada yang mati, di neraka orang tidak ada yang mati. Karena semuanya hidup. Khalidina fi, hidup selama-lamanya. Maka kalimat wala nabluwannakum pada ayat Al-Baqarah ayat 155 itu tidak merujuk kepada hari akhirat, merujuk di mana? Dunia. Ketakutan yang Allah beri ujian kepada kita adanya di dunia. Jadi kalau tiba-tiba kita jalan kita takut, maka janji Allah sudah sampai ke kita. Kita ini lapar banget, gak ada duit buat beli iman. Berarti janji Allah sudah sampai ke kita. Ada keluarga kita meninggal dunia, kita sedih. Janji Allah sudah sampai ke kita. Tapi jangan bayangkan itu nanti di akhirat. Tiba-tiba ada anggota keluarga kita masih meninggal, karena orang sudah dibangkitkan di hari kiamat tidak akan pernah meninggal lagi selama-lamanya. Allah yang janji begitu. Jadi kalimat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 itu konteksnya di dunia, bukan di akhirat. Dan tidak ada satupun ahli tafsir mengatakan itu kejadiannya di akhirat. Itu sebabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa pemberian ujian yang merupakan perbuatan Allah itu perbuatan yang Allah tetapkan di dunia untuk hamba-hambanya, tapi itu tidak akan ada lagi di akhir. Ustaz, di akhirat bukan lagi ujian, bukan. Al-Muntaqim namanya. Balas dendam kalau orang itu salah. Allah balas dendam. Bagaimana cara Allah balas dendam? Allah masukkan ke dalam neraka, Allah ancam dengan siksaan, Allah beri dia azab. Itu muntaqimnya Allah. Di dunia bisa nggak muntaqim? Bisa. Ada orang jahat betul, disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, segala macam, dikasih segala kenikmatan oleh Allah. Begitu sudah di atas sekali, lalu Allah hancurkan sampai jatuh, sehingga jangankan teman-temannya, keluarganya aja nggak ada yang mau bantu, sehingga tidak ada lagi nama yang di mulut dia yang bisa dia ucapkan kecuali nama Allah. Iya kan? Allah hukum juga dia, tapi hukuman Allah selalu mempunyai hikmah. Nah itu yang harus dipahami. Hukuman Allah di dunia tidak selamanya untuk mendolimi, kecuali yang benar-benar zalim kayak Fir'aun, kayak Namrud, kayak Yajud Ma'jud nanti. Tapi ada hukuman Allah sebagian besar, bukan cuma sebagian kecil, sebagian besar. Hukuman yang Allah berikan di dunia sifatnya penuh hikmah. Ketika saya ucapkan tadi, hikmahnya agar dia kembali kepada Allah, sehingga ketika dia tidak lagi punya nama yang bisa dia ucapkan, maka dia tidak lagi minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Saya pernah ceritakan di sini, Allah sangat cemburu kepada makhluknya, kepada hambanya. Ketika dia meminta tolong pertama sekali kepada makhluk Allah yang lain, sedangkan dia tidak mau minta tolong ke Allah. Allah cemburu itu. Aku yang menciptakan kamu, kenapa kamu minta kepada yang lain yang tidak menciptakan kamu, padahal aku yang menciptakan. Harusnya kamu minta tolong dulu ke aku. Begitu. Hikmahnya di situ. Nah, jadi kalau kita lagi jatuh, hancur ke bawah, benar-benar jatuh, pahami hikmah itu. Jangan-jangan Allah sedang menggerakkan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan-jangan Allah sedang menegur kita agar kita, jadi ada kalanya yang buruk menimpa kita itu karena Allah sedang membuka jalan agar kita tahu jalan kembali. Contoh begitu. Ini sederhana. Kita lagi jalan-jalan terus, nggak boleh balik ke belakang. Tiba-tiba ketemu gang yang udah nggak ada jalannya, udah buntu udah. Apa yang kita lakukan? Kita terobos buntuan itu, kan nggak? Kita balik ke belakang kan? Nah begitu juga. Ketika Allah kasih jalan buntu, kita nggak bisa jalan ke depan karena Allah pengen kita kembali. Karena Allah pengen kita kembali. Saya pernah cerita kisah Fudail bin Iyad di sini kan, tentang anak kecil. Kapan saya cerita? 2 minggu yang lalu ya. Saya cerita bagaimana anak kecil yang ketika dipukul oleh ibunya lalu nggak tahu harus kemana, dia lihat kiri kanan nggak tahu mau harus kemana, akhirnya dia pulang lagi ke rumah maknya. Karena dia yakin, anak kecil itu tahu, kalaupun saya berada di luar rumah nggak akan ada orang bisa sebaik mak saya. Nggak ada jalan pilihan kecuali saya balik ke rumah mak saya. Fudail bin Iyad menangis dari jauh melihat, mengatakan, setiap hamba seperti anak kecil tadi
tahu bahwa dia tidak lagi punya jalan keluar kemanapun dia pergi, karena tidak ada yang bisa melindungi dia sebaik Allah, maka dia akan kembali ke pintu Allah dengan mengetuk pintu tersebut. Lalu Fudhal bin Iyad mengatakan, la fatahallahu lah, jika dia mau mengetuk pintu Allah, Allah pasti akan buka pintu tersebut untuk dia. Jadi itu hikmahnya, bisa dipahami. Nah, ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan tidak selamanya bermakna buruk. Makanya ujung ayatnya apa kalimatnya? Wabasyiris, beri kabar gembira kepada yang sabar. Kenapa kalimatnya ditutup dengan wabasyiris sabirin? Karena ujian itu bukan berarti menghinakan. Justru ketika Allah kasih ujian, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Cuma Allah minta satu saja. Apa yang permintaan Allah? Sabar. Itu aja minta Allah. Ustaz, kok berat sekali permintaannya Allah sampai sabar mintanya? Enggak bisa lebih mudah-mudah sedikit? Bisa, tapi hadiahnya jangan surga. Cukup kipas angin atau sandal jepit sebelah aja lagi dapatnya, bukan sepasang. Kalau yang mudah-mudah, loh, coba bayangkan, ini sederhana aja, logika ya. Kita pakai dalil akli, dalil akal. Kita sholat berapa kali sehari? 5 kali. Katakanlah kita hidup, katakanlah misalkan 63 tahun, atau katakanlah 70 tahun. 70 tahun, 1 tahun itu 365 hari ya. 365 hari dipotong 10 tahun awal, karena katanya kita belum balik itu kan belum dihitung, berarti dari 70 cuma 60 tahun. 365 hari dikali 365 dikali 5, karena 5 kali sehari kan, berapa itu? Hah? Oh, mie Aceh tadi mau agak cepat, berapa? 1800 dikali lagi 60 berapa? Berapa? 109.000 kali kita sholat 60 tahun. 109.000 ya, 109.000, katakanlah 110.000, lebih mudah gitu. Selama 60 tahun kita sholat 110.000 kali. Saya tanya, dengan 110.000 kali itu sanggup untuk menggantikan ataupun dibandingkan dengan kenikmatan dalam surga yang kita dapatkan? Gak pernah habis. Pantas gak? Itu kalau hidupnya 60 tahun. Coba bayangkan ada yang hidupnya cuma 25 tahun, ada yang hidupnya 15 tahun, cuma 5 tahun dihitung. Lalu kemudian Allah gantikan dengan surga, nikmatnya luar biasa, nggak habis-habis lagi. Pantas? Pantas nggak? Nggak pantas. Jadi kalau diukur, kalau Allah nggak ngasih ujian, kita ini nggak ada yang pantas masuk surga. Gitu loh maksudnya. Kalau semua kita dikasih enak terus hidup di dunia ini, nggak pernah dikasih ujian, nggak ada yang pantas masuk surga. Kita itu nggak pantas berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang menikmati nikmat yang engkau ridhai nanti dengan cara kami menjadi penduduk surga. Nggak pantas kita berdoa begitu kepada Allah. Kenapa? Ibadah kita nggak cukup kalau dihitung dengan nikmatnya surga. Maka supaya memantaskan kita ke surga, Allah kasih ujian. Ya, Allah kasih ujian. Cuma Allah minta satu saja. Sabar kalau aku lagi kasih ujian. Jangan banyak Kalau engkau memang harus mengeluh, jangan mengeluh kepada yang lain, terlebih dahulu ngeluh dulu kepada aku. Karena aku yang ngasih ujian kepadamu, maka mengeluhlah dulu kepada aku. Sehingga makna ujian yang Allah berikan hanya terbatas di dunia tadi itu bernilai. Begitu loh maksudnya. Paham? Nah, itu dari sisi hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fal ikhtibaru, ujian, wal ibtila'u, cobaan, mahalluhud dunia, tempatnya itu di dunia. Ujian dan cobaan Allah itu tempatnya di dunia. Wayantahi, dan berakhir ujian dan cobaan Allah binihayatil hayah, dengan berakhirnya kehidupan alal ardi, di atas permukaan bumi. Jadi begitu kehidupan di dunia berakhir cobaan Allah. Makanya kan ada orang, coba lihat, kita sering mendengar tuh, mungkin teman-teman pernah melihat di media sosial atau mungkin mendengar dari seseorang, ada ayahnya sakit terus menerus udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak sembuh-sembuh misalkan, lalu tiba-tiba meninggal dunia. Apa kata keluarganya? Bapak, sekarang bapak sudah tidak sakit lagi. Pernah dengar gitu? Bapak sudah berakhir, sudah tidak sakit lagi. Apa yang maksud tidak sakit lagi? Ujiannya sudah berakhir.
Itu maksudnya. Kenapa? Sakit yang menjadi bagian dari cobaan dan ujian Allah itu hanya berlaku di dunia. Begitu sudah meninggal dunia tidak ada lagi sakit itu. Bisa paham? Ada orang hidup dengan satu ginjal, ada orang hidupnya dengan satu hati. Sulit sekali itu bernafas kan? Oh, paru-paru, kok hati. Ada orang lain mungkin gangguan pencernaan atau gangguan pembuangan, saluran pembuangan, atau gangguan usus buntu, tulang yang harus diganti dengan besi barangkali, atau apapun namanya. Kan nggak akan mungkin normal seperti orang biasa. Terkadang sulit bergerak, terkadang merasakan rasa sakit yang luar biasa, tapi begitu meninggal itu berakhir, sudah selesai. Nggak ada lagi rasa sakit pada tulang, nggak ada lagi rasa sesak pada dada, nggak ada lagi rasa sakit pada ginjal. Kenapa? Semua sudah berakhir dengan kematian. Jadi ujian dan cobaan di dunia ini berakhir dengan berakhirnya kehidupan. Jadi begitu kita meninggal dunia dengan sesak nafas, begitu kita dalam kubur kita sudah nggak sesak nafas. Kecuali kita ingkar, sesak nafasnya bukan karena penyakit, karena dihajar sama mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir kalau kita jahat itu dipukul kan, sesak nafas kita, bukan karena sesak nafasnya, penyakit sesak nafasnya. Jadi karena hukuman, bukan lagi karena cobaan. Karena hukuman dan cobaan berbeda. Hukuman penghinaan, cobaan belum tentu penghinaan. Karena cobaan itu bukan penghinaan tapi pemuliaan. Karena Allah ingin menggantikan derajat kita yang rendah dengan yang tinggi, tapi harus diuji, sama seperti kita kuliah kan. Kalau nggak ada ujian mana mungkin kita disebut S1. Ada orang kuliah capek, begitu udah capek kuliah tiba-tiba udah dapat ijazah. Enggak, ujian dulu, skripsi dulu, betul nggak? Dan ujian berbeda di setiap tingkatan. Nggak sama ujian anak SD dengan anak SMP, tidak sama ujian anak SMP dengan anak SMA. Maka kalau orang yang minta ujiannya yang kecil-kecil, masih SD itu. Ustaz, saya jangan berat-berat, saya yang ringan-ringan aja. SD ente mantu sih. Mas belajar 1 tambah 1 sama dengan 2 ternyata. Orang udah S3 ente masih SD aja terus. Umur udah 45 tahun. Tapi kok kelasnya masih kelas 1 SD terus. Nah, tingkatlah. Karena semakin tinggi ujiannya, maka derajat yang diberikan Allah juga semakin tinggi. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa ujian yang terbesar itulah para nabi. Wal amthalu fal amthal. Lalu diikuti oleh orang yang derajatnya makin tinggi, para ulama, para soleh, orang-orang soleh. Terus begitu, semakin tinggi tingkatan keagamaannya, maka makin tinggi ujiannya. Maka ujian yang kita miliki saat ini nggak sama dengan ujian para wali Allah, dengan para ulama Allah, nggak sama. Ujian yang kita miliki nggak sama seperti ujian yang dimiliki para nabi, nggak sama. Jadi harus dipahaminya seperti itu, karena tingkatannya berbeda. Kita lanjutkan. Wabidzalika, dan dengan demikian itu la yakunul mubtali, tidaklah kata al-mubtali yang maha memberi ujian, wasfan daiman, sifat yang selama-lamanya min awsafillahi ta'ala, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan hanya berlaku di dunia sifatnya, tidak berlaku lagi di akhirat. Jadi itu tidak berlaku selama-lamanya. Karena Allah hanya melakukan sifat perbuatan itu di dunia. Sifat perbuatan itu tidak lagi ada lagi di akhirat. Allah tidak menguji lagi makhluknya, hamba-hambanya di akhirat. Karena pengujian itu hanya ada di dunia saja. Wa in kana fi'lan, walaupun itu adalah perbuatan, min af'alihi, maksudnya perbuatan di sini adalah sifat perbuatan. Wa in kana fi'lan, walaupun itu perbuatan, min af'alihi, daripada perbuatan-perbuatannya Allah, fi waqtin minal awqat, pada suatu waktu daripada waktu-waktu keseluruhan. Jadi suatu waktu itu artinya hanya terbatas pada dunia saja. Waktu di dunia saja, dan tidaklah Allah menguji hambanya di akhir. Jadi begitu selesai waktu di dunia, berakhir itu. Sifat perbuatan Allah itu berakhir. Maka tidaklah kemudian mubtali itu sebagai alasan kedua dinisbahkan kepada Asmaul hanya perbuatan Allah di dunia, tidaklah menjadi Asmaul Husna.